Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Kandera Inten dari Prodi Arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya kembali mempresentasikan materi arsitektur dengan tema pentingnya pengetahuan bahan bangunan arsitektur bagi mahasiswa arsitektur. Oke, langsung saja ya. Seberapa pentingkah mempelajari bahan bangunan arsitektur bagi mahasiswa arsitektur? Oke, yang pertama kita akan membahas dulu nih, apa sih pengertian dari bahan bangunan arsitektur? Bahan bangunan merupakan komponen bahan atau material yang digunakan untuk membangun sebuah konstruksi bangunan. Bahan bangunan sendiri merupakan elemen yang penting untuk menentukan kualitas, kekuatan, keamanan, keselamatan, dan keawetan sebuah bangunan. Untuk bahan bangunan sendiri mempunyai dua jenis, yaitu bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan. Bahan bangunan alami adalah bahan bangunan yang sudah tersedia dari alam dan terbentuk secara alami. Bahan bangunan alami meliputi tanah liat, pasir, kayu, dan batu kerikil. Bahkan, ranting dan daun pun telah digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu contoh dari bahan bangunan alami, yaitu kayu. Kayu adalah bahan bangunan yang berasal dari bagian batang atau cabang, serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Dalam ilmu kayu dikenal beberapa sifat, yaitu sifat kimia, fisika, dan mekanika. Untuk sifat kimia, yaitu dapat menyerap atau melepaskan air, dapat menyusut, dan mengembang. Untuk sifat fisika yaitu warna beragam yang umumnya berwarna coklat, merah, atau kuning. Ada yang bertekstur halus dan kasar, mempunyai bau yang khas, ada yang keras ataupun lunak. Dan terakhir sifat mekanika, yaitu kuat tekan, kuat tarik, kuat geser, kuat lentur, dan kuat belah. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bahan bangunan buatan. Bahan bangunan buatan adalah bahan yang terbentuk karena disengaja dengan proses yang dibantu manusia dengan segala perancangannya. Bahan bangunan buatan meliputi beton, pipa atau PVC, keramik, besi, semen, bata ringan atau hebel, kaca, dan lain-lain. Sebagai contoh untuk bahan bangunan buatan, saya akan menjelaskan tentang bata ringan atau hebel. Bata ringan merupakan bahan bangunan yang memiliki fungsi untuk membuat dinding, sama halnya dengan batu bata merah. Dari luar terlihat mirip dengan beton, tetapi bobotnya lebih ringan, permukaan halus, dan bentuknya beragam dari segi ukuran dan ketebalannya. Untuk jenis-jenis dari bata ringan ada dua, yaitu bata ringan AAC atau Autoclave Aerated Concrete dan bata ringan CLC atau Cellular Lightweight Concrete. Lalu, kedua jenis bata ringan ini terbuat dari bahan dasar semen, pasir, dan kapur yang berbeda hanya dari cara pengeringannya saja. Lalu selanjutnya adalah penggunaan bahan bangunan. Untuk penggunaannya sendiri ada 3, yaitu bahan bangunan utama yang meliputi kayu, beton, dan baja. Yang kedua, bahan bangunan pengikat, yaitu semen, cat, dan paku. Lalu yang ketiga, bahan bangunan pendukung, yaitu kerikil, seng plat, dan besi beton. Selanjutnya adalah penggunaan bahan bangunan dalam bidang sipil. Ada 3 poin. Yang pertama, struktur bahan bangunan utama meliputi fondasi, kolom, balok landas, dan ring balok. Kedua, struktur bahan bangunan pendukung meliputi kuda-kuda, plafon, dinding, atap, kusen, jendela, pintu, dan kaca. Dan yang ketiga, struktur bahan bangunan keperluan yaitu
yaitu mebel yang meliputi kursi, meja, jendela, dan pintu. Akhirnya kita berada di sesi kesimpulan. Kesimpulan menurut saya, bahan bangunan merupakan komponen yang paling penting dalam pembangunan sebuah bangunan yang akan dibuat nanti. Untuk jenis bahan bangunannya pun ada 2 jenis, yaitu bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan, di mana keduanya memiliki peran dan kegunaannya tersendiri. Bahan bangunan atau material yang digunakan pun dipilih berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan budget seorang klien untuk mendapatkan sebuah bangunan yang kuat, indah, dan kokoh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, maupun dari materi yang disampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan pastinya untuk kritik dan saran yang membangun, saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.